Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga kesehatan selalu tercurahkan kepada kita semua dan selalu dipermudah untuk menjalankan aktivitas kita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait materi peran warga negara, episode pertama. Nah, di materi ini tentu sebelum kita masuk pada aspek peran warga negara, terlebih dahulu kita harus memahami dulu definisi dari warga negara tersebut. Baik, ya jadi di sini kita bisa lihat ya daftar isi pembelajaran kita hari ini, di mana ada 4 bagian ya. Yang pertama ini adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah kita masuk pada materi. Dalam hal ini untuk episode pertama materinya adalah terkait definisi warga negara dan juga landasan hukum warga negara. Kemudian di materi ketiga kita akan mengerjakan sebuah tugas ya terkait kewarganegaraan, dan harapannya kita semua bisa mengerjakan tugas tersebut agar kita bisa lebih mudah memahami materi terkait definisi warga negara dan juga landasan hukum kewarganegaraan. Baik, kita masuk pada tujuan kewarganegaraan ya. Tujuan mempelajari definisi warga negara tidak lain adalah bagaimana kita bisa memahami warga negara tersebut agar kita punya persepsi yang tidak keliru ya terkait warga negara. Siapa yang berhak mendapatkan kewarganegaraan dan bagaimana seorang bisa kehilangan kewarganegaraan. Nah, ini menjadi hal yang kita harus pahami. Baik, kita lanjut saja dengan pertanyaan sederhana. Ya, apakah ada negara yang tidak memiliki warga negara? Nah, ini coba dijawab ya. Kalau bisa pertanyaan ini ditulis di kolom komentar ya jawabannya, supaya saya bisa melihat bahwa memang video ini dinonton ya oleh pengguna YouTube ya. Nah, tentu untuk menjawab itu ya jawabannya tidak ada negara yang tidak memiliki warga negara, tetapi ada banyak orang yang tidak memiliki kewarganegaraan di berbagai negara. Kok bisa seperti itu? Nah, ini nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Semoga tetap bisa bertahan ya menyelesaikan materi ini. Baik, kita masuk pada definisi warga negara. Pengertian. Jadi warga negara itu adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban penuh terhadap negara tersebut. Nah, status kewarganegaraan juga ditentukan oleh hukum yang berlaku di negara tersebut. Jadi boleh dikatakan bahwa warga negara ini sebuah identitas yang diberikan negara terhadap masyarakatnya. Contohnya ya, Indonesia. Indonesia punya warga negara. Siapa warga negara Indonesia? Adalah yang pertama adalah orang yang lahir di Indonesia. Itu warga negara Indonesia. Yang kedua, orang yang menetap selama 5 tahun di Indonesia dan mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, maka itu disebut juga sebagai warga negara Indonesia. Misalnya ada turis dari Belanda ya tinggal di Indonesia sudah 5 tahun tinggal,
Dia mengajukan permohonan kewarganegaraan ke pemerintah Indonesia untuk menjadi warga negara Indonesia. Maka secara hukum setelah mengajukan, maka si pria dari Belanda itu masuk menjadi warga negara Indonesia. Ada juga ya warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda, tinggal di Amerika, kemudian mengajukan permohonan untuk jadi warga negara. Biasanya ini karena eh, berdasarkan keturunan, apakah itu dari ayahnya orang Indonesia, ibunya, atau garis kakek neneknya ada orang Indonesia, maka itu bisa mengajukan permohonan warga negara. Oleh karena itu kita bisa lihat juga pemain sepak bola Indonesia ya, timnas itu saat ini banyak diisi oleh orang-orang dari Eropa karena memang secara keturunan merupakan warga negara Indonesia yang diakui oleh hukum di Indonesia. Jadi kita mesti pahami bahwa ada dua asas untuk memperoleh sebuah kewarganegaraan. Ada namanya asas ius soli dan kemudian ada asas ius sanguinis. Ius solis itu berdasarkan tempat kelahiran, di mana dia lahir maka disitulah kewarganegaraannya. Kemudian ada asas ius sanguinis, asas berdasarkan keturunan. Jadi kalau ayah atau ibunya merupakan warga negara Indonesia, maka otomatis dia juga memiliki kewarganegaraan Indonesia. Tapi tidak semua negara menganut dua asas itu. Kalau di Indonesia ya fine-fine saja, tidak ada masalah karena negara Indonesia itu menganut dua asas tersebut. Tapi bagaimana kalau salah satu negara hanya mengadopsi satu asas? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Boleh jadi kehilangan kewarganegaraan. Misalnya bangsa Cina ya. Cina menganut asas ius sanguinis, keturunan. Lahir di Cina. Maka secara otomatis tidak diakui sebagai warga Cina karena Cina menganut asas ius sanguinis. Ataupun di negara lain misalnya Belanda ya tidak menganut asas ius sanguinis tapi menganut asas ius soli, harus berdasarkan tempat kelahiran. Tapi lahir di negara Cina, maka walaupun ayah dan ibunya adalah orang Belanda tapi lahir di Cina bukan lahir di Belanda, maka itu tidak menjadi kewarganegaraan Belanda dan bisa jadi hilang kewarganegaraan karena Cina menganut asas ius soli. Contohnya seperti itu ya. Asas ius sanguinis. Itu contoh. Ya, jadi siapa warga negara itu ya orang yang diakui secara hukum menjadi warga negara Indonesia. Termasuk kita ini menjadi warga negara Indonesia karena berdasarkan kelahiran kita ya menganut dua asas, ibu dan bapak kita orang Indonesia, kemudian kita lahir juga di Indonesia, maka otomatis kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu jadi orang yang ditetapkan sebagai warga negara tentu memiliki hak dan kewajiban. Sementara ada juga orang yang belum ditetapkan sebagai warga negara maka hak dan kewajiban terbatas. Contohnya itu adalah turis ya, wisatawan mancanegara dan sebagainya. Baik landasan hukum ya bahwa kewarganegaraan itu diatur di dalam pasal 26 ya, ini ingat ya bahwa yang menjadi warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli. Nah, ini dia tadi yang tadi saya katakan, lahir di Indonesia, ayah dan ibunya orang Indonesia, maka otomatis menjadi warga negara Indonesia. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang tadi saya katakan juga bahwa orang yang tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut ya merupakan warga negara asing kemudian mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia, maka secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Ataupun orang Indonesia yang memiliki garis keturunan dari ayah dan ibunya orang Indonesia dan ataupun memiliki garis ke kakek dan neneknya orang Indonesia, maka secara otomatis merupakan warga negara Indonesia. Dan terkait kewarganegaraan itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Nah, ini mesti dibaca baik-baik ya, karena soal-soal seperti ini sering muncul juga di dalam ujian nasional, ujian sekolah ya, ataupun yang mau masuk ke kedinasan itu ada namanya TWK, ini sering muncul terkait kewarganegaraan. Baik, saya kira itu materi singkat ya terkait definisi warga negara, siapa yang menjadi warga negara, dan bagaimana seseorang itu bisa kehilangan kewarganegaraan. Sebenarnya materi ini bisa kita dapatkan dengan melakukan pembelian ya di deskripsi modul. Agar bisa lebih paham, silakan melakukan pembelian modul yang ada link di deskripsi ini supaya lebih utuh materi yang kita dapatkan. Nah, untuk bisa lebih pahami ya, para penikmat YouTube boleh buat poster ya, poster terkait bagaimana caranya menjadi warga negara dan bagaimana seorang itu bisa kehilangan warga negara. Poster yang dibuat ini wajib diupload di story ya, kalau bisa tag ya, tag akun saya ya, Fitra 05, ataupun setelah tag ya ini apa eh follow ya. Saya kira cukup untuk materi ini, semoga bermanfaat. Video ini bisa dipelajari dan didalami dengan melakukan pembelian e-book ya, buku elektronik di deskripsi. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.